teman-teman akan datang, banyak orang-orang terdekat aku datang. Apakah mereka relate, apakah mereka bisa benar-benar menangkap ceritanya. Jadi ya deg-degan, tapi di satu sisi juga lega banget udah bisa sampai di titik ini. Sebenarnya belum lega sampai filmnya belum benar-benar rilis dan ketemu penontonnya. Karena perjalanan film kan abadi ya buat sendiri. Film tuh kayak ngabadiin diri sendiri gitu. Jadi ya memang sampai sekarang masih deg-degan apakah penonton akan bisa merasa ini bagian dari mereka gitu dan lain-lain. Jadi ya semoga hasilnya bisa maksimal untuk semuanya. Sebenarnya kayak yang tadi udah gue jawab di dalam sih, karena buat gue tidak ada yang lebih tepat selain Prilly untuk meranin karakter kita, karena ya gue juga percaya bahwa karakter tuh pilih aktornya gitu, dan ya Prilly yang dipilih sama Dita untuk di film Ketika Berhenti di Sini. Sebenarnya aku tuh bukan tipe aktor yang kayak harus butuh berapa lama gitu enggak. Tapi ini baru pertama kalinya aku beneran ngerasa stres di lokasi gitu loh. Biasanya tuh stres pas mau ngelakuin adegannya, abis adegannya kelar ya udah kelar gitu, seperti yang Brian bilang, abis adegan ya aku ketawa-ketawa lagi. Tapi ini bener-bener nggak bisa. Abis adegan sedihnya masih berasa, apa yang masih berasa. Mungkin karena ini peran pertama kali yang aku tuh mendem perasaannya ke dalam kan. Jadi kalau misalnya tag pun nggak semuanya bisa dikeluarin gitu, tangisannya nggak bisa semuanya dikeluarin, nggak bisa yang kayak kejer gitu, nggak bisa. Yang kejer paling cuma 1-2 scene ya nangis gitu. Jadi kayak setiap take tuh selalu ada perasaan yang tertinggal gitu, dan itu ngebuat aku stres banget, ngeganggu mood aku ke bawah di dunia nyata gitu ya. Review dari teman-teman terdekat sih aku jadi jarang ngomong, jadi malah nggak mau diajak ngomong, marahnya cepet gitu ya, karena banyak emosi yang masih ketahan gitu. Karena emang gue juga bikin Prilly di lokasi ya bikin gak nyaman gitu, karena emang karakter dia kan gak nyaman kan. Makanya banyak kru yang baru pertama kali kerja sama di film aku kayak nanyain, oh emang Prilly tuh emang seribut itu ya. Padahal emang itu situasi yang dibuat juga untuk Prilly masuk ke karakternya lebih jauh. Banyak sekali. Banyak banget, bahkan habis syuting itu kita dilaporin ke Pak Monty iya. Ya. Pak Monty kan udah kayak bapak kita ya. Iya, jadi, kita di sidang. Iya. Lo tuh gimana sih berantem mulu di set? Enggak, padahal tuh emang akunya udah stres banget. Jadi setiap aku ngomong tuh nada bicara aku jadi kelihatan kedengerannya kayak marah. Padahal enggak. Umay pun emang dia sengaja ngegangguin aku. Nah, kru-kru yang udah lama sama kita kan kayak ya emang itu Umay, Prilly, Tom and Jerry. Tapi yang baru tuh kayak, lah mereka ternyata berantem mulu. Padahal enggak. Awalnya dihindari, jadi makanya aku tuh ngerasa ada persamaan sama karakter Dita di film Ketika Berhenti di Sini, karena aku sama Dita tuh sama-sama menghindari perasaan yang gak enak. Jadi kalau misalnya habis kehilangan atau habis ngerasa apapun itu aku hindari aja, aku sibukin diri, aku kayak lupain. Ternyata itu nggak baik ya, karena perasaannya malah akan nyangkut panjang gitu. Ya kayak waktu aku kehilangan opa aku, ya itu aku hindari perasaannya, aku sibukin diri aku, senang-senang. Tapi ternyata kalau sendiri muncul lagi ke permukaan, itu bersamaan aku sama Dita gitu. Dan di film ini akhirnya aku belajar bahwa kehilangan itu nggak harus dihindari, tapi harus dirayakan dan harus dihadapi. Sebenarnya udah banyak banget judul yang kita inisiasiin buat film ini gitu, tapi karena kita ngerasa ketika kita ngerasain kehilangan, karena aku nemuin judulnya itu terakhir gitu, karena ketika kita ngerasain kehilangan, semua tuh rasanya seperti ya ketika berhenti di sini gitu. Ketika perasaan kita tuh berhenti di titik ini, ketika hidup kita tuh rasanya mau berhenti di sini aja gitu, kita nggak mau ngelanjutin lagi. Makanya akhirnya gue, Prilly, dan tim Sinemaku ngerasa bahwa judul yang paling pas adalah Ketika Berhenti di Sini. Itu sih. Sebenarnya kan Prilly sama Reval baru kenalan di project ini kan, jadinya susah untuk dapat kesempatan berdua ngobrol gitu, karena emang kita reading intens dan lain-lain. Nah, akhirnya gue kepikiran untuk coba kali ya, siapa tahu mereka bisa berdua, syukur-syukur cinlok kan bisa jadi perasaannya beneran gitu. Tapi kan enggak, jadi ya udah nggak apa-apa, at least mereka punya waktu untuk di talk, untuk cerita satu sama lain. Sebenarnya itu apa ya, bagian dari kurikulum lebih banget kan. Lebih ke trik-trik, metode-metode yang gua sama acting coach gue Bang Jali pikirin untuk biar dapat chemistry-nya. Ngapain aja Pril berdua? Itu berdua ngapain? Enggak, aku ngerti kenapa Umay kayak gitu, karena tuh kita reading selalu bertiga. Aku sama Brian kan udah 3 kali bareng ya. Jadi tuh aku sama Brian tuh lebih kayak intens ngobrol apa, sama Reva aku ketawa-ketawa. Yang
ngerespon bercandaan dia aja. Jadi menurut Umay kayaknya harus dibikin nih, harus diisengin nih. Aku tuh udah tahu dia mau ngisengin aku, tapi aku ikutin aja kan. Ayo kita ngobrol. Awalnya berempat, tiba-tiba mereka berdua keluar dimatiin lampunya. Terus aku kan kayak bingung ya, maksudnya di dalam ruangan itu digelapin lampunya yang Biasanya ngapain ya? yang nggak tahu. Tapi akhirnya aku sama Reval, aku sama Reval pada saat itu kita benar-benar cerita soal masalah pribadi kita sih. Akhirnya aku terbuka sama Reval, gue tuh sebenarnya gini-gini. Terbuka cerita, bukan terbuka. Terus Reval juga cerita gitu-gitu. Nah karena karena dimatiin lampunya sama Umay juga kita kan jadi ngerasa kayak lebih apa ya, lebih intimate aja gitu ceritanya. Intim ya. Obrolannya. Iya jadinya lebih luas. Karena kan tadinya aku nggak tahu Reval orangnya kayak gimana. Aku juga nggak enak tiba-tiba langsung terbuka sama dia cerita gitu kan. Ya sekarang jadi lebih kayak lebih berani untuk cerita, lebih berani untuk menyentuh dia. Tadinya kan kayak aduh nggak enak gitu. Ini lebih berani gini-gini gitu loh, lebih berani kayak mukul dia. Kalau Saya dia minta tolong headline-nya jangan aneh-aneh ya. Jangan. Ini ditinggalin berdua di kamar. Waduh, jadi produser susah, jadi pemain susah, ini digabung. Makanya saya stres gitu. Karena jadi produser kayak ya aku terlibat dari awal banget ya, dari belum ada skrip masih jadi ide cerita. Terus bagaimana kita memproses itu semua, bikin strategi marketingnya, bikin ikut dalam proses kreatifnya bareng-bareng, memberikan banyak saran dan segala macam. Terus tiba-tiba syuting. Kadang aku harus benar-benar fully sebagai aktor, kadang juga ada yang jadi produser, misalnya kayak tiba-tiba hari ini aku habis adegan berat tapi ada evaluasi gitu, jadi aku harus ikut kan evaluasi produksi hari ini kenapa gini-gini. Nah itu kan udah pusing banget ya, habis adegan berat terus harus evaluasi juga sebagai produser gitu. Jadi ya sulit, tapi karena aku punya tim yang sangat solid ya di Cinemaku Pictures, aku punya Umay, aku punya Tante Yani, aku punya banyak banget tim yang emang ngertiin aku gitu. Jadi aku banyak lagi backup di saat aku lagi fully konsentrasi sebagai aktor. Ya kerjaan aku yang lain tuh gak ditanya dulu, tapi di saat aku mulai agak enteng kerjaannya baru ditanya, Bu ini harus gini gitu. Ini sebenarnya nggak mudah buat jadi pemain dan produser. Maksudnya kalau buat kalian yang mikir, oh Prilly ngadain produksinya biar dapat job, tidak semudah itu, sobat-sobat. Maksudnya, dan alhamdulillah saya udah banyak job ya sebelum BPH, jadi nggak masalah. Ini paling sulit secara psikologis, sulit-sulitnya. Dan bisa dilihat ya tadi di trailernya saya sampai nggak peduli saya di kamera bentukannya kayak gimana gitu ya, nggak pakai makeup. Ada beberapa scene yang bahkan nggak sisiran. Jadi benar-benar udah yang penting actingnya aja gitu, karena emang semuanya benar-benar aku maunya sesuai sama karakter dan seidealis itu gitu, nggak mau diada-adain atau nggak mau takut jelek atau apa gitu. Karena aku produser dan aku yang bikin karakternya juga bareng tim, jadi aku nggak perlu riset kemana-mana sih, karena dari awal pembuatan karakter si Anindita ini kita nge-sketch bareng gitu, zodiaknya apa. Bahkan di Cinemaku Pictures tuh karakter harus punya zodiak. Jadi zodiaknya si Anindita tuh Taurus. Jadi kayak ya udah paling Taurus tuh dia keras kepala gini. Jadi kita ya udah kita sketch aja karakternya gitu. Terus si Ed itu Gemini, terus Ivan itu Scorpio. Jadi bener-bener kita bikin karakternya, karena aku sendiri yang buat karakternya sama tim Umay yang bikin dan aku juga terlibat. Jadi ya aku nggak perlu riset gitu, karena kan aku sendiri yang bikin. Jujur aku belum menemukan formula yang tepat untuk berdamai sama yang namanya kehilangan. Ya di film ini pun ditunjukinnya bener-bener sulit banget, nggak yang tiba-tiba nonton film ini langsung kayak oke, aku bisa langsung menghadapi kehilangan. Apalagi setiap orang punya prosesnya dan punya ceritanya masing-masing ya. Ya aku sendiri sih bener-bener ngikutin apa yang ada di skrip ini ya, dirasain, jangan dipendam, jangan ditekan ke dalam gitu. Kadang mungkin Dita itu kan dia nggak deket sama ibunya, jadi dia mau cerita juga susah. Sama sahabatnya tuh ada sama dia pas lagi senang-senang, pas lagi susah tuh dia nggak enak ngomongnya. Jadi dia tuh semua dipendam ke dalam, jadi dia susah sendiri. Mungkin kayak ask for help, kalau misalnya ngerasa emang butuh pertolongan, butuh cerita ya cerita aja dan dirasain perasaannya, jangan dipendam. Belum ada pengalaman cinlok atau jatuh cinta sama sahabat sendiri ya. Mungkin karena aku kalau bersahabat tuh selalu lama gitu, kayak ada sahabat cowokku dari TK, ada yang dari SMA, Umay gitu. Kayak nggak mungkin banget gitu cinlok sama mereka semua gitu. Jadi kayak nggak mungkin deh. Atau
mereka mungkin karena sahabatannya udah klop banget, jadi mereka tuh malah memperlakukan aku kayak teman laki-lakinya gitu, bro gitu gituin aku kan. Umay juga sama aku kayak woi bro gitu, jadi kayaknya aku juga nggak mungkin ditaksir sama sahabat aku sih, jadi nggak pernah kayak gitu. Bukan paling lama berapa ya, mungkin 2 tahun kali ya, 2 tahun paling lama. Paling cepat nggak pernah cepat, aku emang kesusahan. Ya nggak tahu, susah aja. Kalau aku tahu kenapa aku pengen cepet-cepet ya, tapi aku emang bukan tipe orang yang bisa pindah dari satu situasi ke situasi lain gitu, karena belum ada. Kamu di premier ya. Thank you.